Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, jumpa lagi ya dengan Madia Channel. Untuk di video kali ini, Madia akan menjawab tuduhan dari akun pengikut Paulus ini ya, akun dari Papel dan Piong ya, yang mana dia di sini mencoba untuk mendatangi hadis-hadis Nabi. Ya, salah satu pengajaran, salah satu mendatangi fatwa atau pendapat para ulama-ulama ya. Gak apa-apa, kita langsung saja tanggapin. Sebelumnya kita cek komentar mereka dulu ini tentang binatang ini. Oke, go. Biawak nih, dari mana asal mulanya? Dia bertumbuh dari keluarga mana? Kok bisa lancar bahasanya? Ini luar biasa ini. Ini harus diinterogasi nih biawak, ya. Nanti kita cari biawak, kita interogasi ini. Gak bisa kayak begitu. Yang benar lah. Kita aja belajar dari kecil itu, belajar baca tuh Pak Pavel dan semua saudara-saudara. Kok ini sudah lancar diajak? Ya, di sini mereka ya mencoba untuk membahas tentang biawak. Sebenarnya mereka ini tidak paham ya, tidak mengetahui ternyata biawak di gurun di padang pasir itu dengan biawak di Indonesia atau di negara-negara Asia itu berbeda jenisnya. Walaupun mirip, tetapi sebenarnya biawaknya berbeda. Hanya saja kemiripan saja. Dan ternyata biawak kadrun yang di Arab Dap itu bisa dimakan. Sedangkan di Indonesia itu haram dimakan karena beda jenisnya gitu loh. Oke, kita langsung saja ya kembali ya. Sedangkan nabi lain sibuk membuat mujizat, ya, membelah laut, ya, menyelamatkan keluarganya dengan kapal besar. Orang mujizatnya besar-besar, tapi ini paling besar menurut saya karena nggak ada nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Hanya nabi ini yang bisa berbicara dan lancar. Oke, nah di sini dia kembali menuduh ya, katanya di dalam Islam tuh hanya Nabi Muhammad yang berbicara hewan. Dia lupa diri karena di ajaran Islam itu Nabi Sulaiman, Solomon di ajaran mereka itu sebenarnya itu juga bisa menguasai berbagai macam bahasa binatang, bahkan bisa menaklukkan jin ya. Nah ini mereka tidak tahu ini sebenarnya. Oke, kita lanjut. Ntar lagi nih biawak ngomongnya. Wah, ini sudah pelanggaran hukum kalau menurut saya, ya. Jadi ini kita semua yang sadar ya, yang menonton ini, ayolah ya. Kita nggak usah pusing-pusing, oh inilah ini perbedaan kitab ya atau mana, nggak usah lah. Dari sini aja kita sudah bisa lihat mana yang benar-benar orang yang menyembah Tuhan, mana yang orang menyembah yang lain, ya. Jadi ini bisa kelihatan loh, satu-satu dibongkar, semuanya dibongkar. Oke. Kita tanggapin dulu ya. Mereka mencoba untuk membuat alur narasi ya, logika. Kalau kita pikir di ajaran mereka itu kan mereka menyembah Tuhan ya, mereka menyembah Tuhan yang dalam posisi untuk mengampuni dosa manusia saja Tuhan mereka itu harus bunuh diri, atau boleh juga dikatakan Tuhan menyerahkan nyawanya. Nggak tahu entah dia menyerahkan nyawanya kepada siapa, itu Madia tidak tahu juga sih dia menyerahkan nyawa kepada siapa. Tetapi untuk mengampuni dosa manusia Tuhannya itu harus mati. Ya, artinya harus mati atau bunuh diri atau menyerahkan nyawanya kepada Tuhan siapa atau kepada dia sendiri. Tuhan menyerahkan nyawa kepada Tuhan untuk mengampuni dosa manusia. Ini logikanya di mana gitu loh. Secara logika aja, semoga yang orang ini yang mendengar ya. Orang yang mendengar ini waras otaknya gitu loh. Yang membuat waras itu otaknya begini. Apakah Tuhan itu maha kuasa? Apakah Tuhan itu lemah sehingga dengan posisi ini menunjukkan Tuhan itu lemah? Karena apa? Masa dengan bunuh diri atau menyerahkan nyawanya sehingga dosanya terampuni? Dan faktanya mengapa enggak sejak zaman dulu saja seperti itu, sehingga tidak ada hal-hal yang dalam posisi ya tersakiti ya. Kalau dalam posisi tersakiti atau terjalimi, dan umat-umatnya juga tidak ada berpikir yang dalam posisi seperti ini.
Tuhan kok harus bunuh diri, pengajaran bunuh diri ini siapa yang ngajarin, atau Tuhan harus menyerahkan nyawanya hanya untuk dosa gitu loh. Apa Tuhan nggak mampu mengampuni dosa langsung gitu loh. Nah ini seharusnya logika Piyong juga harus dalam posisi harus bisa menjawab logikanya ya. Kita lanjut dulu. Sampai biawak aja disuruh ngomong ya, cicak dikepret, biawak diajak ngomong ya, nanti kayu diajak ngomong. Nah nanti saya juga bisa sih kayaknya Pak Papel nanti di depan ya mungkin. Nah di sini dia akan mencoba untuk menggiring negatif, tapi padahal di ajaran mereka di surga mereka pun perang naga. Itu logikanya, secara logika pun Anda harus pikir, di surga tempat yang ya boleh dikatakan tempat tujuan akhir, kesenangan yang di akhir nanti, ternyata tempat mereka itu perang naga ya, bekas peperangan naga ya, anggaplah bekas, tapi intinya di surga mereka itu banyak peperangan. Nah belum lagi di surga mereka itu para pelacur duluan masuk surga ya, seperti itu, para pelacur duluan masuk surga. Jadi dalam posisi seperti ini logika Pion juga harus waras gitu ya. Oke, mungkin di sini Madia mau menjelaskan dulu ya. Dap ini atau kadal gurun ini ternyata itu poinnya berbeda dengan biawak yang di Indonesia. Kalau biawak di Indonesia itu haram hukumnya untuk dimakan. Sedangkan di biawak yang di sana, yang kadal gurun di sana itu boleh dimakan. Itu dulu jenis bedanya, karena ada perbedaan, hanya saja dia mirip, tapi mirip bukan berarti sama. Ya, mirip bukan berarti sama. Sekali lagi, ada hewan-hewan yang mirip padahal salah satunya memakan rumput, tetapi satunya memakan daging. Kan walaupun bentuknya mirip, ada jenis hewan-hewan situ, ada banyak sekali gitu loh. Oke, untuk video menjawab tuduhan masalah dap ini sebenarnya mereka diskusinya panjang, hujatannya panjang sekali itu di dalam itu. Cuman Madia tidak putarkan di situ karena posisinya terlalu terlalu panjang untuk video durasi Madia mungkin berusaha sesingkat mungkin ya untuk menampilkan. Yang penting poin-poin tuduhan ini sudah terjawab. Artinya ajaran Nabi Muhammad yang dia tuduhkan, yang dalam posisi ini berbicara dengan hewan atau biawak itu berbeda, dasar hukumnya berbeda. Biawak yang di Arab itu tidak haram ya dalam posisi ini. Dan karena Nabi Muhammad itu mampu mengetahui bahasa-bahasa seperti bahasa binatang, inilah kemukjizat Nabi Muhammad ya, itulah keistimewaan ajaran Islam di sini ya, dalam posisi di sini ya. Sedangkan di ajaran mereka nggak ada seperti ini informasinya, berarti kan ini menandakan lengkap ajaran Islam. Oke, kita langsung saja kita bahas biawak ini ya, yang bersaksi kepada Nabi Muhammad ya. Kita langsung saja ini Madia pakai robot dulu ya untuk suaranya. Oke, go. Kisah tentang hewan yang berbicara dan memberi kesaksiannya atas kenabian Nabi Muhammad SAW bisa dijumpai dalam As-Sifa bi Tahrif Hukuk Al-Mustafa karangan Al-Imam Al-Alama Al-Qadi Iyad. Imam Baihaqi juga menyebutkan dalam Dalailun Nubuwah. Begitu juga Ibnu Katsir dalam Bidayahnya. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, hewan tersebut adalah dap atau biawak padang pasir. Ketika itu seorang Arab Badui dari Bani Sulaim selepas berburu dap bertemu dengan rombongan Rasulullah SAW. Melihat iring-iringan tersebut, ia berniat untuk mendekati dan bertanya siapa yang tengah lewat di hadapannya. Mengetahui bahwa rombongan tersebut ada Nabi Muhammad SAW, seketika kebenciannya muncul. Ia lalu mengikuti rombongan tersebut dan mencoba mendekatinya. Saat berada di hadapan Rasul, Badui lantas mengucapkan kalimat, "Demi Tuhan Lata dan Uzza, tiadalah sesuatu yang terdapat di alam ini yang lebih kubenci daripada kamu wahai Muhammad. Kalaulah tidak karena aku khawatir kaumku memanggilku dengan panggilan yang tergesa-gesa,
tentulah aku sudah memenggal kepalamu. Lalu aku dapat menggembirakan hatiku dan hati semua manusia yang berkulit hitam, putih, merah dan kaum-kaum selainnya. Mendengar kalimat ini, sahabat Nabi Umar bin Khattab sangat marah. Ia bahkan sangat ingin membunuh Arab Badui tersebut. Wahai Nabi, biarlah saya mengakhiri hidupnya. Namun Nabi tidak lantas menyetujui permintaan Umar. Wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahwa orang yang lemah lembut itu hampir diangkat menjadi nabi? Nabi melakukan hal yang bijaksana dengan menanyai alasan orang tersebut membencinya. Apa yang menyebabkan engkau berkata demikian? Sepatutnya engkau menghormatiku dalam perhimpunan bersama sahabatku. Arab Badui tersebut semakin kasar dan berkata bahwa dirinya tidak akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hewan dap hasil buruannya juga beriman kepada Nabi. Badui itu lalu melemparkan dap ini di hadapan Nabi. Namun Muhammad SAW tidak terpancing untuk marah. Beliau memanggil biawak padang pasir tersebut. Dan anehnya, biawak ini bisa menjawab dalam bahasa Arab layaknya manusia yang berbicara. Iya, wahai sang Nabi utusan Allah. Nabi bertanya, kepada siapakah engkau beriman? Jawab biawak itu, saya beriman kepada Tuhan yang arsinya berada di langit. Kekuasaan yang ada di bumi itu atas kekuasaannya. Di lautan itu anugerah jalannya. Di surga itu rahmatnya dan di neraka itu azabnya. Lalu Muhammad bertanya lagi, lalu aku ini siapa wahai biawak? Jawab biawak, Tuhan adalah utusan Allah yang memiliki sekalian alam. Amatlah beruntung orang yang menyokong perjuangan Tuhan, dan binasalah orang yang mendustakan Tuhan. Arab Badui itu kaget, tetapi sesuai dengan kata-katanya yang hanya akan beriman jika adab tersebut berimana. Maka pada saat itu juga ia mengakui kenabian Muhammad SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Wahai Muhammad, sebelum ini engkau merupakan orang yang paling aku benci. Tetapi hari ini engkaulah orang yang paling aku kasihi. Lebih aku kasihi daripada bapakku dan diriku sendiri. Oke, kita sudah dengar ya bagaimana masalah binatang ini ya, hewan dap ya. Dalam posisi ini bukan biawak sebenarnya ini masalahnya. Ini adalah dap ya dalam posisi ini. Oke, demikian ya Madia untuk menjawab tuduhan-tuduhan terhadap hewan dap ini ya, yang mana mereka mencoba untuk menggiring negatif ya, menuduh dalam posisi ini, meragukan tentang apakah bisa Nabi Muhammad dalam posisi ini berbicara dengan hewan binatang. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad. Ini keistimewaannya ya dalam Islam ya. Nabi Muhammad itu bisa mengerti bahasa binatang. Bahkan bukan hanya Nabi Sulaiman. Nah, ini bedanya. Kalau mereka Yesus apa bisa mengerti bahasa binatang? Ada enggak dalilnya? Ada enggak dasarnya? Itu belum tentu. Nah, ini Nabi yang mereka percaya, apa Paulus bisa bahasa binatang? Nah, Anda kan bisa lihat sendiri apa Paulus bisa. Nah, Anda bisa menilai sendiri. Inilah dalam Islam itu keistimewaannya. Ya, keistimewaan Nabi Muhammad itu bisa mengerti bahasa binatang, bahkan bisa berbicara dengan binatang. Ini keistimewaannya. Bahkan jin-jin itu dimasukkan Islam oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa memasukkan Islam. Sedangkan Yesus itu dibawa keliling oleh jin atau iblis. Ke gunung-gunung malah dibawa keliling. Tuhan kok dibawa keliling-keliling. Ini saya menunggu jawaban kawan-kawan. Mengapa Tuhan Anda kok seperti itu gitu loh. Ya, Tuhan dibawa berkeliling-keliling. Bagaimana itu? Sedangkan Islam justru iblis yang dalam posisi jin ini dimasukkan Islam oleh Nabi Muhammad.
Nah, bisa nggak Yesus itu memasukkan iblis ini, memasukkan ke dalam dipindah biar jadi jin atau iblis menjadi baik sehingga dia pindah agama Kristen, bisa nggak? Nah, ini jawabannya bagaimana gitu loh. Oke, demikian ya untuk menjawab masalah binatang hewan bernama dab ya, tuduhan-tuduhan dari biasalah pengikut Paulus. Oke, kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.